Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah. Banyak orang menamakan Minggu pertama ini adalah sebagai Minggu Percobaan ataupun bulan di mana kita menerima banyak godaan-godaan daripada kuasa kegelapan. Bacaan Injil yang kita dengar dalam perayaan Ekaristi mengisahkan tentang pengalaman hidup Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis. Sebagaimana dikisahkan oleh penginjil Lukas bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan setelah dibaptis Yohanes, dan Roh Kudus yang sama membawanya ke padang gurun. Yesus tinggal menyendiri di padang gurun selama 40 hari dan 40 malam. Di saat-saat seperti ini, Yesus menunjukkan dirinya sebagai sungguh manusia dan sebagai sungguh Allah. Apa yang ditunjukkan sebagai sungguh manusia? Ia berasa lapar karena tidak makan apa-apa, dan ia juga mengalami godaan iblis. Ia sungguh Allah karena ia berhasil mengalahkan godaan-godaan daripada iblis. Godaan-godaan yang menggiurkan tentang harta, kekuasaan, populariti, namun berhasil diatasi oleh Tuhan Yesus. Ia mengalahkan iblis dengan kekuasaannya. Ini juga yang menjadi bahagian penting dari janji pembaptisan kita. Bersama Yesus kita mau mengalahkan iblis. Tips untuk kita mau melakukan musim puasa ini, kita menggunakan 3B. Berdoa, berpuasa, bersedekah. 3 tips penting ini membantu kita untuk mau mengalami sendiri bagaimana kita mau merapatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sendiri dapat melihat bagaimana setan juga menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk mau membuatkan manusia itu supaya mereka itu dikaburi, untuk membuatkan manusia supaya mereka itu percaya. Ramai kita digoda, ramai kita dijatuhkan oleh kuasa kegelapan. Bayangkan percobaan pertama di mana Yesus yang dicoba oleh iblis itu mengatakan supaya dia menukarkan batu itu menjadi roti. Setan itu menggunakan daripada firman Tuhan, ada mengatakan, tukarkanlah batu itu menjadi makanan. Coba kita, kalau kita kena begitu, tukar batu itu menjadi kolomi, bagaimana? Pencobaan kedua, di mana iblis itu menawarkan banyak kuasa. Semua harta kekayaan ini menjadi milikmu jikalau kamu tunduk kepadaku. Kita juga seringkali jatuh oleh godaan-godaan ini, di mana ramai di antara kita itu yang sanggup mengambil kuasa kegelapan untuk mau menundukkan sesama manusia. Bagi mereka yang mau pangkat cepat naik, mereka akan pakai penunduk. Mereka memakai segala kuasa kedukunan untuk mau mengalahkan orang-orang di bawah supaya mereka cepat naik. Ramai juga godaan mau jadi skim cepat kaya. Ramai juga orang yang sanggup menggadai semua demi untuk mau kekayaan, pangkat, kuasa, sanggup menggadai segala-galanya demi untuk populer. Tetapi Yesus, dia tidak sedemikian. Dia membuktikan kepada kita bahwa dia mau agar tetap pendiriannya untuk setia kepada Bapaknya. Tuhan Yesus boleh saja menerima jikalau dia itu benar-benar gila akan kuasa.
Tetapi tidak. Dia membuktikan kepada kita bahwa segala itu adalah godaan-godaan iblis. Ramai di antara kita juga yang sanggup memasang susuk di muka, di badan supaya tidak cepat mati, supaya dia tampak cantik, supaya dia kelihatan sentiasa tampil begitu indah di mata orang, untuk mau meraih kuasa, dan mereka lupa bahwa itu adalah godaan setan yang mempengaruhi diri kita. Saya masih teringat seorang ibu yang minta pertolongan disebab dia itu sakit. Setelah dia menggunakan kuasa kedukunan untuk mau mendukunkan suaminya sendiri, tetapi terkena kepada dia sendiri. Saya mengatakan kepada ibu ini, kamu terperdaya oleh kata-kata setan, karena kamu menggunakan kuasa kedukunan untuk mau mensihirkan suami kamu, tetapi kamu terkena sendiri. Tolong Father, saya janji saya tidak buat lagi. Saya buat begini karena saya mau supaya saya punya suami sedar, tapi bukan dengan cara kedukunan. Bukan dengan cara mensihirkan suami kamu sehingga mati. Dia bunuh suaminya dengan menggunakan sihir. Bila suaminya sudah mati, baru dia menyesal. Saya menyesal, Father. Saya sanggup bunuh saya punya suami disebabkan ketamakan. Disebabkan oleh kuasa yang menguasai saya. Godaan. Setan ada di mana-mana untuk mau membuatkan kita itu jatuh. Misi setan untuk menghancurkan manusia. Misi setan mau menghancurkan rumah tangga. Misi setan mau menghancurkan kebahagiaan. Misi setan mau agar manusia jangan mendekati Tuhan. Itu bila kamu mendengar membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Kamu cepat mengantuk. Kenapa? Setan tidak mau kamu meneruskan ayat yang selanjutnya. Setan tidak mau kamu mendalami Alkitab, karena dalam Alkitab itu mempunyai rahasia pintu surga. Setan tidak mau kamu mendalami untuk mengenali Yesus, karena bila kamu mengenali Yesus, kamu akan berpaling daripada setan. Kamu akan meninggalkan mereka. Jadi mereka menggunakan banyak cara untuk membuatkan agar kamu itu terperdaya. Tipu muslihat setan itu begitu licik. Bagaimana dia juga membuatkan Yesus itu untuk digoda. Apatah lagi kita manusia biasa. Ramai di antara kita yang menggunakan kuasa-kuasa kegelapan karena keinginan kuasa. Karena mereka ingin mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Tetapi mereka lupa bahwa itu datangnya daripada setan. Hari ini kita diingatkan bahwa percaya maka kita akan selamat. Kalau kamu dengar dalam pembacaan kedua sebentar tadi, iman kita itu bukan hanya sekadar di bibir, bukan hanya sekadar memahami, tetapi melalui pelakuan. Pembacaan kedua begitu jelas mengingatkan kepada kita, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan mau agar kita di musim Prapaskah ini membuka mata kita, menyadari bahwa Dia begitu sungguh-sungguh ingin menyelamatkan setiap manusia. Dia begitu sungguh-sungguh untuk mau memanggil setiap orang yang telah jauh meninggalkan Dia agar kembali ke pangkal jalan. Dalam beberapa minggu, ramai yang datang minta didoakan, terutama mereka yang buat abortion, pengguguran anak. Para belia, ada yang tingkatan 4, ada yang tingkatan 5, ada yang college student. Saya tanya,
Kenapa gugur anak? Terlanjur buat fada. Saya dijanjikan bermacam janji oleh saya punya boyfriend. Boyfriend saya mengatakan, kalau kamu cinta saya, buktikan. Serahkan tubuhmu. Dia serah demi cinta. Dia lupa bahwa dia telah membuatkan dirinya itu sendiri terseksa. Dia sanggup demi boyfriendnya, dia melakukan seks sehingga dia mengandung tanpa diketahui oleh ibu bapaknya, dan dia menggugurkan, pinjam duit dari kawan-kawan. Kalau 1 bulan 1.000, berapa bulan? 3 bulan 3.000. Dari mana dapat duit? Pinjam, kami main patak-patak. Pinjam uncle, pinjam saya punya kawan, pinjam sampai 3.000 terus. Dosa yang begitu mendalam. Saya bilang kamu tidak akan tenang selama-lamanya. Bayi yang digugurkan itu mempunyai nyawa dan kamu akan diganggu oleh kuasa ini. Bayi itu akan mencari kamu karena kamu telah membunuhnya. Dia menangis dan menangis. Setelah beberapa bulan, buat lagi orang yang sama. Kamu lagi. Kenapa? Father minta maaf, saya terlanjur lagi. Saya dapati saya mengandung 2 bulan. Kalau saya tidak buang anak ini, saya akan dilucutkan daripada college. Kami pelajar, undang-undang di college itu mengatakan kalau kamu mengandung 24 jam harus keluar daripada college ini. Karena takut, dia pergi jumpa bidan kampung untuk mau menggugurkan kandungan. Setan itu pandai. Setan begitu licik, dia mencari masa yang paling sesuai untuk memasuki dalam setiap pribadi manusia agar mereka lupa akan Tuhan. Seorang ibu juga mengalami tekanan akibat keuangan. Di musim PKP, ramai yang dibuang kerja, ramai yang tidak mempunyai pekerjaan, ramai yang tergantung disebabkan pandemik ini. Ibu ini mengandung 6 bulan. Karena tekanan, apa dia buat? Dia pukul perut anaknya itu, kandungan itu, sampai pendarahan keluar dan keguguran. Saya terpaksa, Father. Kalau anak ini lahir, kami tidak ada duit untuk membesarkan dia. Kenapa tidak bagi Father? Father boleh bagi kepada mereka yang memerlukan anak. Yang tidak boleh beranak tetapi inginkan anak. Bagi Father. Nanti Father serahkan ibu-ibu yang mau anak. Jangan bunuh bayi ini. Tetapi setan akan sentiasa mengatakan bunuh. Buat apa dia hidup, nanti kamu tidak ada duit, bunuh. Setan akan sentiasa menggunakan bermacam cara untuk membuatkan kita terperdaya. Sama bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang seringkali mengalami gangguan. Setan membuatkan kita itu diganggu, diperdaya, untuk mau menguji setakat mana iman kita. Dan dia akan menggunakan bermacam cara, sehingga kita menggunakan kuasa kedukunan untuk mau mendapat kesembuhan. Lalu setan ketawa, yes, mereka masuk dalam perangkap saya. Tetapi Tuhan tidak berdiam. Tuhan mengantar tentara-tentaranya untuk mau menyedarkan kita. Dan Tuhan mau agar kita tuh sentiasa sadar bahwa menggunakan kuasa kegelapan ini kita tidak akan selamat. Bacaan kedua juga mengatakan bagi mereka yang menyuruhkan namaku, mereka akan selamat. Bagi mereka yang percaya, mereka akan mendapat keselamatan kekal. Musim Prapaskah adalah musim di mana kita mau melihat kembali
di mana diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita selama ini tersesat jauh daripada Tuhan, masa inilah kita dipanggil untuk merapatkan kembali hubungan kita dengan Tuhan, agar kuasa-kuasa kegelapan ini dapat dikalahkan. Dan Yesus sendiri telah memperlihatkan contoh di mana dia juga dicobai, tetapi dia tetap dengan kesetiaannya kepada Tuhan sehingga dia mampu bertahan. Tetapi setan tidak duduk diam. Injil tadi mengatakan lalu dia pergi sementara. Karena dia mau mencari masa yang paling sesuai lagi untuk datang. Sama seperti kita. Bila setan tidak dapat menguasai diri kita, dia akan menggunakan orang-orang terdekat untuk mau membuatkan kita jatuh. Dia akan guna kawan yang paling rapat. Dia guna kamu punya saudara, kamu punya ibu bapa, kamu punya anak-anak. Dia buat agar rumah tangga itu bergaduh. Itu misi setan. Saudara-saudari, Yesus sentiasa menawarkan kita itu jalan menuju surga. Tetapi setan juga akan sentiasa mencari ruangan. Di gereja ini juga dia boleh mencari ruangan di mana dia buat kamu supaya tidur. Jangan dengar pada itu tipu, tidur. Dan kamu akan mula menguap. Bacaan pertama, belum gospel lagi sudah tidur. Kenapa? Setan dia buat dia punya jampi-jampi, tidur. Setan akan menggunakan apa saja cara untuk mau agar kita itu dikaburi. Tetapi Yesus mengingatkan kepada kita akan janji pembaptisan kita. Janji pembaptisan kita mengatakan bahwa saya menolak setan, ya saya mahu. Kita sering diingatkan dan kita sering dikejutkan agar kita itu sentiasa peka bahwa kita memerlukan Tuhan. Seorang bapa datang minta untuk didoakan. Dia mengatakan dia sakit, bahagian perutnya itu ada masalah usus. Lalu dia mengatakan, Father, saya telah coba banyak cara. Saya terus terang, Father, saya ada jumpa dukun, saya ada mandi bunga, saya ada buat bermacam-macam, miring segala saya buat. Tapi tidak berhasil. Akhirnya saya jatuh dan saya mau kembali. Paling last, saya mau coba gereja. Kenapa memilih gereja yang terakhir? Karena saya mau tengok dulu, Father. Kalau di luar itu boleh sembuhkan saya. Dan ya, tapi ternyata di luar itu tidak ada yang dapat menyembuhkan saya. Dan sekarang saya memilih gereja. Seolah-olah gereja itu pilihan terakhir dalam hidup. Tetapi Tuhan tetap sabar. Dia sentiasa membuka jalan untuk mau agar manusia itu kembali ke jalan yang terang. Itu selama 40 hari ini kita dipanggil untuk mau kembali ke jalan ini yang terang, agar kita jangan diperdayakan oleh tipu muslihat setan. Lalu saya mengatakan kepada bapak ini, masih ada simpan jimat-jimat yang kamu simpan dulu? Tidak ada, Father. Semua sudah clear. Saya janji tidak ada. Ketika didoakan, saya mengatakan kepada bapak ini, kamu belum menyerahkan 100%. Dalam dompet kamu itu ada 1 jarum dibungkus dengan kain kuning. Untuk apa kain kuning itu? Lalu dia tidak percaya. Dia buka dia punya dompet. Dan dia cek. Dan dia menjumpai 1 bungkusan kuning. Dalam itu ada jarum. Baru dia mengatakan, oh saya lupa, ini pendinding, Father.
Saya dibagi oleh dukun ini mengatakan supaya bila saya menggunakan ini, semua orang akan tunduk saya. Dan juga bila saya menggunakan ini, penyakit saya ini akan sembuh. Apa yang terjadi? Penyakitnya semakin bertambah. Lalu saya mengatakan, bila kamu mengatakan mau ikut Tuhan, bersihkan tubuhmu. Jangan ada lagi pilihan kedua, bersihkan tubuhmu. Inilah masanya kita mau memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Semoga selama 40 hari ini kita juga mau membersihkan diri kita. Kalau dulu kita tersesat, sekarang kita kembali kepada Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, marilah di musim Prapaskah minggu pertama ini kita mau berjalan bersama Tuhan melalui 3 B ini: berdoa, bersedekah, dan berpuasa. Semoga dengan berkat Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.